Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai keperawatan kritis ketoasidosis diabetikum dengan 6 nama kelompok: Astifani Laksander dengan NIM 1814201196, Anastasia Selindeho dengan NIM 191420101815, Yana Mandena dengan NIM 191420101712, Windy Sendo dengan NIM 1914201016. Baik teman-teman, kita mulai dari jurnal yang pertama, yaitu peningkatan efektifan pola nafas pada pasien ketoasidosis diabetik. Ketoasidosis diabetik atau KAD adalah keadaan darurat hiperglikemi yang mengancam jiwa pasien dengan diabetes mellitus, di mana hasil laboratorium menunjukkan pH, PCO2 dan HCO3 turun. Penulisan ini bertujuan untuk memahami asuhan keperawatan pada pasien dengan ketoasidosis diabetikum dengan pola nafas tidak efektif di ICU Rumah Sakit Ramani Muhammadiyah Semarang. Metode menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan proses keperawatan, tahapan studi dari pengkajian hingga evaluasi dengan mengambil 2 pasien. Hasil dari intervensi terapi oksigen dan posisi semi-fowler yaitu belum efektif untuk pasien dengan masalah perawatan pada pola nafas tidak efektif. Hasil proses keperawatan kedua pasien selama di ICU menunjukkan masalah pola nafas tidak efektif dan evaluasi menunjukkan masalah dapat teratasi. Kemudian jurnal yang kedua yaitu asidosis laktat pada ketoasidosis diabetik berat di instalasi perawatan intensif. Asidosis laktat merupakan komplikasi yang jarang terjadi pada pasien kritis yang mengalami ketoasidosis diabetik atau KAD. Kita ada kasus di sini, kasus seorang pria 76 tahun masuk ke ICU dengan gagal nafas dan henti jantung. Pasien diagnosa dengan penyakit bronkopneumonia bilateral dan diabetes mellitus tidak terkontrol. Setelah resusitasi jantung paru, sirkulasi spontan pasien dapat kembali. Pemeriksaan klinis dan laboratorium pasien menunjukkan kondisi berat, yaitu asidosis laktat pada KAD, syok tahap keempat disertai keempat elektrolit berat. Setelah EGDT, klinis stabil pada hati ketika dan kadar laktat turun bermakna 2,7 mmol. Di sini ada definisi dari ketoasidosis diabetikum, yaitu keadaan dekompensasi metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia, asidosis dan Patofisiologis ketoasidosis diabetikum. Ketoasidosis terjadi bila tubuh sangat kekurangan insulin karena dipakainya jaringan lemak untuk memenuhi kebutuhan energi. Maka akan terbentuk ketoasidosis bila hal ini dibiarkan terakumulasi, darah akan menjadi asam sehingga jaringan tubuh akan rusak dan bisa menderita koma. Hal ini biasanya terjadi karena tidak mematuhi perencanaan makan, menghentikan sendiri suntikan insulin, tidak tahu bahwa dirinya sakit diabetes mellitus, mendapatkan infeksi atau penyakit berat lainnya seperti kematian otot jantung, stroke, dan sebagainya. Faktor-faktor pemicu yang paling umum dalam perkembangan ketoasidosis diabetik atau KAD adalah infeksi, infark miokardial, trauma, ataupun kehilangan insulin. Semua gangguan-gangguan metabolik yang ditemukan pada ketoasidosis diabetik atau KAD adalah tergolong konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kekurangan insulin. Pemeriksaan penunjang ketoasidosis diabetikum. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium terdiri dari glukosa, natrium, kalium, biokarbonat, sel darah lengkap atau CBC,
gas darah arteri atau AGD. Urinalisasi, osmolalitas, fosfor, tingkat BUN meningkat, kadar keratin, dan keton. Pemeriksaan diagnostik yang pertama, tes glukosa, yang kedua gula darah puasa, yang ketiga assay hemoglobin glikolisat, yang keempat kolesterol, yang kelima aseton plasma, yang keenam lemak bebas, yang ketujuh elektrolit, yang kedelapan hemoglobin glikosilat, yang kesembilan tes darah, yang kesepuluh trombosit darah, yang ke-11 ureum, yang ke-12 amniase darah. Komplikasi ketoasidosis diabetikum, yang pertama ginjal diabetik atau nefropati diabetik, yang kedua kebutaan atau retinopati diabetik, yang ketiga syaraf atau neuropati diabetik, yang keempat kelainan jantung, yang kelima hipoglikemia, dan yang keenam hipertensi. Penata laksanaan ketoasidosis diabetikum. Tujuan penata laksanaan ada 5. Yang pertama, memperbaiki sirkulasi dan perfusi jaringan atau resusitasi dan rehidrasi. Yang kedua, menghentikan ketogenesis atau insulin. Yang ketiga, koreksi gangguan elektrolit. Yang keempat, mencegah komplikasi, dan yang terakhir, yang kelima, mengenali dan menghilangkan faktor pencetus. Konsep dasar asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien ketoasidosis diabetikum. Pengkajian, pengumpulan data, animase didapat: A. Identifikasi klien, B. Keluhan utama klien: mual muntah dan sesak napas, hipotensi, serta sakit kepala. C. Riwayat penyakit sekarang. Pasien datang dengan keluhan sesak napas, kelemahan, tekanan darah menurun, hipotensi atau statik, terkadang disertai muntah dan mual. Pasien juga dapat mengeluh cemas atas apa yang sedang dialaminya. D. Riwayat penyakit dahulu: menderita diabetes mellitus, penggunaan insulin yang tidak teratur. E. Riwayat kesehatan keluarga: keluarga memiliki riwayat diabetes mellitus. F. Riwayat psikososial: pasien dengan KAD memiliki hubungan yang terhambat dengan sosial sebab terkadang pasien disertai dengan sesak napas. Pengkajian gawat darurat: A. Airway: pasien dengan ketoasidosis diabetik jarang ditemukan adanya sumbatan jalan napas, tetapi dapat terjadi kemungkinan apabila pasien sudah sampai mengalami penurunan kesadaran. Untuk itu, pembebasan jalan napas dengan teknik dapat dilakukan. B. Pasien yang mengalami ketoasidosis diabetik akan mengalami hiperventilasi sebab keasaman dalam tubuh meningkat karena peningkatan pH CO2 dan keton dalam tubuh. Untuk kompensasi, tubuh melakukan pernapasan cepat bertujuan untuk mengeluarkan CO2 dan meningkatkan kadar O2 dalam tubuh. C. Pasien KAD akan mengalami penurunan tekanan darah dan peningkatan nadi sebab pasien yang mengalami KAD akan mengalami lebih sering buang air kecil. Lebih sering buang air kecil ini disebabkan karena tingginya gula darah dan ginjal tidak mampu lagi untuk menyaring glukosa ini, sehingga glukosa akan keluar bersama cairan dan mengakibatkan dehidrasi.
Pemeriksaan fisik. A. Napas berbau aseton, pernafasan cepat, pusing atau pening, kelemahan, gangguan penglihatan, mulut kering, penurunan otot menurun, kesadaran, kram otot, aktivitas kejang. Pengkajian gawat darurat. Kaji kepatenan jalan napas pasien. Ada tidaknya sputun atau benda asing yang menghalangi jalan napas. Kaji frekuensi napas, bunyi napas, ada tidaknya penggunaan otot batu pernafasan. Kaji nadi. Diagnosa keperawatan. 1. Pola napas tidak efektif, hubungan dengan penurunan kemampuan bernafas. B. Defisit nutrisi berhubungan dengan kurang asupan nutrisi karena adanya mual dan muntah. 3. Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif akibat diuresis osmotik akibat hiperglikemia. 4. Resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. A. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kemampuan bernapas. Bagian pola nafas. Pertama, A. Dyspnea menurun 5. B. Penggunaan otot bantu napas menurun 5. C. Frekuensi nafas membaik 5. Bagian psiki, manajemen jalan nafas. Tindakan observasi. A. Monitor pola nafas, frekuensi, kedalaman, usaha nafas. B. Monitor bunyi tambahan. Terapeutik. A. Pertahankan kepatenan jalan nafas dengan head tilt dan chin lift. Jauh thrust jika dicurigai trauma servikal. B. Berikan minuman yang hangat. C. Lakukan fisioterapi dada jika perlu. Edukasi. A. Anjurkan asupan cairan 200 ml per hari jika tidak terkontaminasi. Kolaborasi. A. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. B. Defisit nutrisi berhubungan dengan kurang asupan nutrisi karena adanya mual dan muntah. Bagian SLKI status nutrisi. Kriteria hasil. 1. Porsi makanan yang dihabiskan meningkat 5. Kedua, kekuatan otot mengunyah meningkat 5. Ketiga, kekuatan otot menelan meningkat 5. 4. Verbalitas sasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat 5. 5. Berat badan menaik 5. 6. Nafsu makan membaik 5. 7. Membran glukosa membaik 5. Bagian psiki, manajemen nutrisi. Tindakan dan masa observasi. A. Identifikasi status nutrisi. B. Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi. C. Monitor asupan makanan. D. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Terapeutik. Bagian A. Lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu. Edukasi. A. Anjurkan posisi duduk jika mampu. Kolaborasi. Kolaborasikan pemberian medikasi sebelum makan, misalnya pereda rasa nyeri jika perlu. B. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan jika perlu. Bagian C. Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif akibat diuresis osmotik akibat hiperklemia. Status cairan di SLKI.
Kriteria hasil: pertama, pengisian vena meningkat 5, 2, dyspnea meningkat 5, 3, frekuensi naik membaik 5, 4, tekanan darah membaik 5, 5, tekanan naik membaik 5, 6, membran mukosa membaik 5. Siki pemantauan cairan. Tindakan observasi: pertama, monitor frekuensi dan kekuatan nadi. Kedua, monitor frekuensi nafas. Ketiga, monitor tekanan darah. Keempat, monitor berat badan. Kelima, monitor intake dan output cairan. 6. Identifikasi tanda-tanda hipovolemia, misalnya nadi terasa lemah, tekanan darah menurun, volume urin menurun, lemah, berat badan menurun dalam waktu yang singkat. Terapeutik: atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien. Kedua, dokumentasikan hasil pemantauan. Edukasi: pertama, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Kedua, informasikan hasil pemantauan jika perlu. D. Resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. Bagian SLKI diambil kestabilan kadar glukosa darah. Kriteria hasil: A. Pusing menurun 1, B. Lelah lesu menurun 1, kadar glukosa dalam darah membaik 5. Siki manajemen hiperklemia. Tindakan observasi: A. Identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia. B. Identifikasi situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin meningkat. C. Monitor kadar glukosa darah jika perlu. D. Monitor tanda dan gejala hiperklemia, misalnya kelemahan, sakit kepala. E. Monitor intake dan output cairan. Terapeutik: A. Berikan asupan cairan oral. B. Konsultasi dengan medis jika tanda dan gejala hiperklemia tetap ada atau memburuk. Edukasi: pertama, anjurkan monitor kadar glukosa darah secara mandiri. Kedua, ajarkan pengelolaan diabetes, misalnya penggunaan insulin, obat oral, monitor asupan cairan, penggantian karbohidrat, dan bantu profesional kesehatan. Kolaborasi: pertama, kolaborasi pemberian insulin jika perlu. 2. Kolaborasi pemberian cairan IV jika perlu. Ketiga, kolaborasi pemberian kalium jika perlu. Sekian dari tugas kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan dosen kami yang sudah menerima tugas ini. Terima kasih.